Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan. Sekali lagi, nikmat-nikmat ini itu tidak terbayarkan dengan harta benda dunia, tidak bisa dibayar dengan jabatan, popularitas yang kita miliki. Dan nikmat-nikmat ini itu lebih bagus, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Betapapun kita ingin keluar jauh dari Al-Quran, akan tetapi ketika Allah kembalikan kita, itu dari rahmat dan kasih sayang Allah, bahwasanya Allah menginginkan kepada kita kebaikan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dunia alam barzah dan akhiratnya, maka Allah pahamkan terhadap agamanya. Memahami agama Allah harus memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi, memahami syariat-syariat Allah, dan diantara alatnya adalah mempelajari bahasa Arab. Sehingga seluruh hal-hal ini kita dapatkan di pondok kita ini. Setelah kita libur, kita rasakan bagaimana ketika kita libur tidak ada pelajaran, tidak ada nilai-nilai iman. Coba rasakan bagaimana nuansa keimanan kita ketika kita di luar pondok dan di dalam pondok. Bagaimana kegiatan kita dalam belajar, semangat kita dalam beribadah, coba rasakan jauh beda. Demi Allah, ya, kami juga pernah tinggal di pondok. Beda sekali bagaimana kita memanfaatkan waktu, bagaimana kita sehingga tertambah hafalan Quran kita, iman kita, kita terhindar dari dosa dan maksiat. Berbeda kalau kita di rumah, ya, apa yang kita mau lakukan, kita lakukan. Maka dari itu sekali lagi kita ingatkan, sebagaimana di kebiasaan kita di pondok kita tercinta ini, yaitu kebiasaan kita di ibadah maghrib mengkaji ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Quraniyah. Jadi ayat-ayat Allah itu ada dua, ada ayat Quraniyah dan ada ayat kauniyah. Ayat Quraniyah yaitu yang tertera di dalam Al-Quran, dan ayat kauniyah adalah ayat-ayat seluruh tanda adalah ayat. Bagaimana rahmat Allah kepada kita dengan meninggikan langit, menghamparkan bumi, menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan, memilih kita dari orang yang beriman di tengah banyaknya kekafiran, dari orang-orang yang beribadah di tengah banyaknya orang-orang yang lalai. Ya, itu ayat-ayat kauniyah. Kemudian di pertemuan sebelumnya, sebagaimana alhamdulillah kita telah mengkajikan dari surah Qaf sampai surah An-Nas, dan alhamdulillah sudah masuk di YouTube kita seluruhnya. Sehingga di kemudian hari kalau antum mau merojaah, mau mengingat kembali kenangan-kenangan kalian ketika di pondok, tinggal buka saja di Safari Dakwah, alhamdulillah ada dokumen. Ya, mulai dari surah Qaf sampai surah An-Nas. Walaupun yang kita kajikan di pondok kita ini dari surah Qaf sampai surah Ad-Duha saja.
Karena surah Ad-Duha sampai An-Nas kenapa kita hendak kajikan di sini? Karena saya pernah kajikan di pondok lain, di pondok Hizbul Waton yang ada di Malino, dan sudah masuk YouTube sehingga kita melanjutkan karena program dalam hidup saya. Semoga Allah memudahkan saya untuk memiliki kontribusi kepada Islam dan kaum muslimin, bisa menghatamkan tafsir 30 juz sebelum mengambil ruh untuk dikembalikan kepadanya. Dan di pertemuan kali ini, ya, dan saya juga mengingatkan bahwasanya tafsir 5 juz ini dari Qaf sampai An-Nas akan dikajikan oleh Ustadz kita Ustadz Zulkarnain di bulan puasa setelah sholat zuhur ke asar, insyaallah. 2 hari yang lalu saya ikut webinar, yaitu kajian bersama Ustaz Zul. Ya, alhamdulillah saya termasuk peserta dan dapat sertifikat dari peserta yang mengikuti kajian, dan dikabarkan di situ. Dikabarkan oleh Ustaz kita bahwa insyaallah taala di bulan Ramadan ini beliau akan mengkajikan kembali tafsir 5 juz dari surah Qaf sampai An-Nas. Sehingga bagi yang menginginkan untuk memungkinkan dari ingatan-ingatan yang telah dia pelajari, telah dia hafalkan, telah dia diujiankan padanya, ikut dengan kajian siapa? Ustaz kita Ustaz Zul Hafizallahu Ta'ala. Yang ada kajiannya, ada YouTube-nya. Dibuka saja Zulkarnain Official. Ya, atau nama Ustaz kita Ustaz Zulkarnain, muncul, itu akan muncul. Ya, saya pun insyaallah semoga Allah mudahkan termasuk orang yang ingin ikut serta untuk merajaah, untuk mengambil manfaat dari yang lain. Kemudian di pertemuan kali ini, biasa dari kegiatan para ulama itu mengkaji 10 juz di akhir. Jadi para ulama selalu dalam memulai tafsir mereka memulai dari surah Al-Fatihah. Kemudian di juz 30, kemudian naik sampai surah Qaf. Kemudian setelah itu, ini kebanyakan para ulama, jarang yang ada menyelisihinya. Kemudian juga biasa, kecuali kalau dia agendakan, biasanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu biasanya di tempat-tempat kuliah, ya, di tempat-tempat jurusan tafsir. Misalnya di Ummul Qura di Mekah, itu ada khusus jurusan tafsir. Ada juga di Madinah jurusan tafsir. Ada juga di Riyadh. Ada juga kalau kita di Indonesia di Said di Cianjur. Itu salah satu jurusan tafsir terbaik. Saya nasihatkan yang punya hafalan yang mungkin untuk masuk di sana. Di sana Masya Allah full beasiswa juga. Ya, 4 tahun dibiayai. Tempat tinggal Masya Allah. Lokasinya juga sejuk seperti apa? Seperti Malino. Karena dia di atas bukit. Ya, tapi di sana itu targetnya dalam 4 tahun selesai menghatamkan tafsir 30 juz. Jadi dia ada 8 semester, 1 semester itu 5 juz. 6 semester habis 30 juz. Itu dihafal dan ditafsirkan. Sehingga dalam 6 bulan targetnya 5 juz. Kemudian begitu juga ada 100 lebih ilmu tafsir yang dipelajari di dalamnya. Ya. Dan saya nasihatkan yang perlu diperkuatkan ketika mau lulus di sana, yang pertama perluas wawasan keislaman kita. Yang kedua, perbagusi bahasa Arab kita karena full bahasa Arab. Di situ belajarnya full bahasa Arab. Karena yang mengajar di sana orang-orang dari luar. Orang-orang dari Saudi, orang-orang dari Mesir, orang-orang dari Riyadh, dan guru-guru yang di Indonesia yang lulus dari Timur Tengah. Maka dari itu diperkuat karena di sana ujian pertamanya wawancara pakai bahasa Arab. Yang kedua ada ujian nahwu, ujian sorof, ujian sirah, ujian semua sakofa Islamnya. Kemudian yang ketiga ujian hafalan Al-Quran beserta i'rabnya, bisa meng'irab. Nah, itu yang perlu dipersiapkan.
Ya, begitu juga bahkan kalau di Mekah itu tidak lulus, langsung dinyatakan tidak lulus. Di jurusan tafsir kalau tidak mungkin 30 juz, tidak bisa masuk di universitas itu. Jadi yang ingin memasuki jurusan tafsir ini dimungkinkan hafalannya, dipersiapkan dari sekarang, karena tidak bisa orang satu hari langsung mungkin. Harus dimungkinkan dari sekarang, di merojaah. Kalau memang mau dipersiapkan untuk mengambil jurusan tafsir, itu di mana? Di luar negeri, terlebih khusus di Mekah atau di Madinah. Nah, di antara para ulama sebagaimana yang kita kabarkan, metode mereka dalam mengajarkan tafsir pertama surah Al-Fatihah. Kemudian di juz 30, kemudian naik sampai ke surah Qaf 5 juz ke belakang. Ada juga di antara mereka ya 10 juz terakhir. Ya. Itu sebagian dari guru dari guru kita, guru dari guru Ustaz Zulkarnain. Ya, itu yang pernah yang datang, termasuk juga pernah mengajarkan begitu kata metodenya. Ya. Ada juga yang mengajarkan sesuai, ya langsung dari awal. Adapun kita mengikuti dari metode mereka, yang pertama mengajarkan surah Al-Fatihah. Kemudian apa? Qisaril mufassal. Kemudian wasatil mufassal. Kemudian tiwalul mufassal sampai surah Qaf. Kemudian kita berpaling mempelajari sekarang surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. Ini diantara kita menggabungkan dua metode para ulama. Di antara ulama mengapa mereka mendahulukan surah Al-Baqarah dan Al-Imran? Kenapa? Karena dua surat ini bisa menjadi syafaat. Dia bisa menjadi naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Imam Nasa'i rahimallahu ta'ala, ya, yang dari Abi Umamah, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'un li ahli yaumil qiyamah. Berkata Abi Umamah, bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan menjadi pemberi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Kemudian beliau melanjutkan iqra'u az-zahrawain, dan bacalah juga dua yang menjadi naungan besar di hari kiamat, Al-Baqarah wa Ali Imran, yaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kata Iqra ini kata para ulama, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran, maka dua surat ini akan menjadi awan besar. Ketika matahari didekatkan 1 mil dari kepala, pada saat itu manusia dalam keadaan telanjang bulat, tidak bersunat, tidak beralas kaki. Ada yang mereka tenggelam sampai ke mata kakinya, ada yang tenggelam sampai lututnya, sampai pinggangnya, sampai baunya, ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya. Tapi ada 7 orang yang mereka diberikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan yang ke-8, ini 7 orang bukan pembatasan, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. 7 orang yang sab'atun yuzilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh, itu bukan pembatasan bahwasanya 7 orang saja. Tapi ada juga di antara mereka yang lain yang diberikan naungan dari naungan Allah, berupa datangnya awan yang besar. Siapa mereka? Mereka yang membaca surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Al-Baqarah dan Al-Imran ini menjadi awan yang besar yang menaunginya dari terik panas matahari, yang dimana seseorang akan dipanasi matahari pada hari itu selama 50.000 tahun berdiri, tidak ada duduk, tidak ada di sana tempat berteduh.
Tapi mereka yang membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran itu diberikan teduhan awan yang besar sehingga dia tidak terkena apa? Teriknya panas matahari. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan. Karena sesungguhnya surah Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang di hari kiamat bagaikan awan yang sangat besar yang menaungi. Au ka'annaha ghayatan, atau bagaikan bendera yang berkibar yang menutupi seorang hamba. Au ka'annahuma furqani min tairin sawafun yuhajjan an ahliha, atau bagaikan dia furqan, pembeda dari burung yang memiliki dua sayap. Jadi seperti apa? Sayap burung yang dua, surah Al-Baqarah dan Al-Imran yang menaunginya, sehingga dia tidak terkena apa? Teriknya panas matahari. Ya. Yuhajjani an ahlihima thumma qala iqra'u Al-Baqarah fa inna akhadhaha barakah wa taraka hasarah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu bacalah surah Al-Baqarah, karena sesungguhnya membacanya, mempelajarinya, mengajarkannya, memahaminya, menghafalkannya itu adalah keberkahan. Memberikan keberkahan di dunia, berupa di dalamnya ada petunjuk-petunjuk dalam kehidupan, kebaikan-kebaikan yang memberikan berat timbangan di akhirat. Dan dia juga memberikan keberkahan di akhirat. Orang kepanasan, kita di atas teduhan. Orang dalam kebanjiran dengan keringat, kita dalam keadaan sejuk. Ya. Wa taraka hasarah, dan meninggalkannya adalah kerugian. Jadi siapa yang tidak ingin membaca surah Al-Baqarah, itu adalah kerugian. Berdiri berdua. Dan tadi diskusi. Ya, wala tastati'ha al-batalah. Dan kemudian kata Nabi, surah Al-Baqarah dan Ali Imran ini itu tidak akan bisa ditembus oleh penyihir. Ya, al-batalah itu orang yang apa? Membuat sihir-sihir. Jadi siapa yang terkena sihir, baca saja surah Al-Baqarah. Ya, maka dari itu di hadis lain yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya, maka setan mengatakan tidak ada tempat bagi kita. Ya, ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Az-Zahra, dia kata para ulama, Az-Zahrani al-Muniran. Al-Zahrani itu ada yang juga menjelaskan bahwa dia menjadi dua cahaya. Wal ghaya ma adulluka min fawqi wal farqu al-qitatu min syai' was-sawabu al-mustafa al-mutadamma wal batalu as-sahara. Ini tadi penjelasan dari hadis tersebut. Ya. Kemudian kita lihat, ini alasan kita ya. Kenapa kita membaca apa? Surat Al-Imran dan Al-Baqarah. Bahwasanya orang yang membacanya, orang yang menghafalkannya, orang yang memahaminya, orang yang mengamalkannya, orang yang mendakwakannya, itu sebab menjadi syafaat. Jadi ada beberapa keutamaan membaca surah Al-Baqarah. Satu, menjadi syafaat di hari kiamat. Menjadi syafaat di hari kiamat. Ditulis. Jangan lagi diskusi saat belajar. Menjadi syafaat di hari kiamat. Ini seluruh Al-Quran menjadi syafaat. Yang kedua, menjadi naungan. Menjadi naungan yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang ketiga,
sebab keberkahan dunia akhirat. Yang kedua tadi apa? Menjadi naungan. Yang ketiga menjadi keberkahan di dunia dan di akhirat. Yang terakhir menjadi keberkahan dunia dan di akhirat. Yang terakhir menjauhkan dari kerugian dunia dan akhirat. Menjauhkan dari kerugian, menjadi keberkahan. Kenapa di situ ditulis Abbas? Kenapa bukan di buku-buku ini? Masa di ujung situ ditulis? Kenapa menulis di ujung situ tadi? Diperhatikan cara belajarnya. Di mana tulis tadi? Kenapa tulis di ujung situ? Di tempat menggambar-gambar. Mana faedahnya? Ditulis di kertas khusus pelajaran tafsir, tulis. Tadi sudah 4. Mana yang antum tulis? Diperhatikan itu kalau belajar. Ya. Diperhatikan itu. Itu kurang pengagungan terhadap ilmu kalau begitu. Ayat coba diulang. Ayo. Ada berapa keutamaan membaca surah Al-Baqarah? Pertama, menjadi syafaat. Ini bukan cuma surah Al-Baqarah, semua ayat dalam Al-Quran. Ya, karena Nabi katakan Iqra'ul Quran fa innahu syafi'un musyaffa'. Bacalah Al-Quran karena dia adalah pemberi syafaat dan syafaatnya diterima. Ini secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, menjadi naungan yang tidak ada naungannya. Ini khusus 2 surat ini saja. Surah Al-Baqarah dan Ali Imran, bukan Al-Imran. Ya, perhatikan ini cara bacanya. Kesalahan Al-Imran salah. Ali itu artinya keluarga. Ahli jamaknya Ali, artinya keluarga Imran. Ya, jadi bukan dibaca Al-Imran, salah. Tapi Ali Imran, artinya keluarga Imran. Dipanjangkan itu alifnya. Ya, dipanjangkan Ali Imran. Ya, itu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, menjadi keberkahan dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir, menjauhkan dari kerugian. Ya, ini yang bisa kita ingatkan di pertemuan perdana kita. Jadi alasan kita membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran itu tadi alasannya. Dan itu diantara salah satu metode para ulama. Metode para ulama cara mengajarkan tafsir bagaimana? Yang pertama saya ingatkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dari A sampai Z. Metode kedua mengajarkan biasa Al-Fatihah dulu, itu sepakat. Kemudian berpindah langsung pergi ke Qisoril Mufassal, yaitu dari Ad-Duha sampai An-Nas. Naik ke Wasatil Mufassal, dari An-Naba sampai ke Ad-Duha. Baru naik lagi ke Tiwalil Mufassal, dari Qaf sampai An-Naba. Itu metodenya. Ada juga yang biasa bukan 5 juz terakhir ini, tapi langsung 10 juz dari terakhir. Dia membagi 3. 10 juz pertama di 10 juz 21 sampai 30. 10 juz kedua dari 11 sampai 20. Dan 10 juz yang ketiga dari 1 sampai 10. Atau juga ada juga yang metode kita ini. Ya, dari Qaf sampai An-Nas, sudah Al-Fatihah, Qaf sampai An-Nas, kemudian kembali ke Al-Baqarah. Yaitu di antara metode, dan ini yang kita pilih karena ini yang paling memberikan semuanya bermanfaat, semuanya utama.
Tapi yang kita lihat ini hal yang paling diutamakan untuk kita pelajari terlebih awal. Ini ya alasan kita mempelajari dari surah Al-Baqarah, tidak dari 10 juz terakhir. Ya, ini yang bisa kita ingatkan. Semoga memberikan manfaat. Dan sekali lagi saya juga ingatkan kepada terlebih khusus ini Abbas, Abdullah, itu diperhatikan kalau belajar, ya, jangan memain. Usahakan jangan memain. Ditulis faedahnya. Ini Abbas, tulisannya memain, masih memain. Itu masih memain. Tidak ada ditulis. Mana faedahnya ditulis di buku tak? Mana yang tadi 4? Coba dia baca. Coba baca sendiri. Apa 4 keutamaan tadi? Kenapa paling dibelakan begitu? Sebentar ada lagi sambungannya. Melarikan kemana? Nah, itu diperhatikan Abbas. Ya, ini yang bisa kita berikan. Jika ada kalimat yang baik itu datangnya dari Allah. Jika ada kekurangan itu dari kami. Dan saya mohon maaf atas segala ucapan-ucapan yang kurang baik dalam pembelajaran kita. Tapi sekali lagi ini memperingatkan untuk kita agar kita mengagungkan Al-Quran. Jangan ada buat kegiatan lain, ada buat kapal-kapal, ya, ada juga ya gambar-gambar, ada coret-coret. Padahal kita membacakan padanya Al-Quran. Itu diantara berpalingnya hati kita terhadap Al-Quran. Kalau kita berpaling, Allah akan palingkan hati kita. Ya, itu dijauhkan. Usahakan itu. Agungkan ilmu, ilmu akan mengagungkan kita. Siapa yang tidak mengagungkan Al-Quran, Al-Quran tidak akan mengagungkannya. Man lam yukrimul ilm, la yukrimul ilm. Siapa yang tidak mengagungkan ilmu, ilmu tidak akan mengagungkannya. Walaupun dia belajar puluhan tahun, tidak ada pengaruh dalam kehidupannya. Ya, ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.